Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma dari kelas 19 5C35. Saya akan menginstalasi Ubuntu versi 24 LTS. Sebelumnya saya sudah coba sesuai tutorial di slide, namun gagal terus, jadi saya akan coba percobaan saya yang tadi berhasil. Ini baru saya video, saya ulangi lagi ya. Di sini kita kasih nama Ubuntu MJ seperti itu ya. Ini biarkan saja kosong. Nah, untuk OS versionnya kita ikuti versi yang akan kita install, yaitu versi 24 LTS 64 bit. Oke, finish. Oke, setelah seperti ini, ininya kita pakai yang ini ya, versi 24. Untuk networknya kita ganti ke RAID adapter seperti ini ya. Oke, sudah. Setelah itu kita langsung start aja. Untuk base memory dan video memory, yang lain sudah default dari sini ya. Kita start. Nah, ini try to install Ubuntu server, kita klik enter. Langkah saja. Kita tunggu saja ya. Oke, sini kita pilih bahasa Indonesia. Untuk keyboardnya biarkan English WS dan. Nah, di sini kita sesuai default aja ya, Ubuntu server. Done. Oke, network configuration dan oke, ini biarkan kosong saja ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke. This mirror location path test. Jadi tesnya udah selesai. Kita klik done. Oke, kita use an enter disk. Sini kita uncheck aja. Bawah. Oke, done.
Oke, sudah seperti ini. Kita lanjutkan. Kita continue. Oke. Nah, di sini kita isi identitasnya ya. Untuk your name, Harisma. Your server name Mastercard Harisma. Pick a username untuk MJ. Post a password. Passwordnya 087733. 087733. Lagi ya. 087733. 087733. Oke, sudah ya. Setelah itu kita pilih done. Oke, di sini enable Ubuntu Pro kita skip aja. Continue. Oke, di sini untuk install OpenSSH server kita cek. Dan oke, kita lihat aja langsung down. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja. Nah, sebelumnya saya sampai tahap ini ya, tahap terakhir. Terus di tahap installing kernel itu selalu error, tidak bisa menyelesaikan proses penginstalan kayak gitu. Nah, tadi saya coba untuk pakai yang US sistemnya yang Ubuntu 24 LTS itu bisa. Kita coba sekali lagi ini ketika kita video, semoga bisa. Ini memang prosesnya lumayan lama ya. Oke, kita pause aja. Kita pause ya. Ya, itu berlanjut prosesnya seperti itu. Oke. Oke, itu berlanjut. Prosesnya di sini installing kernel itu saya mengalami kegagalan beberapa kali. Ini saya coba dengan cara ini tadi sebelum video itu berhasil. Nah, oke, mungkin sampai sini kita pause dulu. Bentar lagi 10 menit.
Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya prosesnya. Sekarang kita reboot now. Kita tunggu prosesnya. Please remove intermission, then press enter. Oke, sudah oke. Cukup lama ya proses install. Nah, oke, di sini sudah jadi ya, kita bisa langsung login. Kita tunggu dulu ini. Nah, ini dia tampilannya. Kita take a screenshot. Ini klik enter. Oke, login ya. Login, kita ketikkan username-nya Ubuntu MJ, passwordnya 087733. Nah, step welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS. Oke, proses instalasi sudah sampai sini. Nah, oke, selanjutnya kita akan praktek menggunakan CLI, yaitu Command Line Interface atau antarmuka yang berisi baris perintah gitu. Nah, sebelumnya kita login dulu. Nah, itu sudah welcome ya, sudah masuk, berarti kita lanjut. Username sama password langsung ya. Nah, setelah itu kita coba buat direktori dengan nama tugas Linux di direktori home Ubuntu server kita. Di sini kita ketikkan mkdir garis agak melengkung garis miring tugas underscore Linux, enter. Oke, kalau tidak ada error berarti lancar. Selanjutnya kita pindah ke direktori tugas Linux. Kita ketikkan cd garis agak melengkung garis miring tugas underscore Linux, kemudian enter. Selanjutnya kita buat file kosong dengan nama file 1 underscore 1.txt. Kita ketikkan touch file underscore 1.txt. Oke, sudah, kita enter. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar file dan direktori pada direktori tugas Linux ls gitu ya.
Oke, setelah itu kita salin file 1 underscore txt ke file dengan nama file 2 underscore txt. Kita ketikkan cp file 1 underscore file underscore 1 .txt, terus spasi file underscore 2 .txt. Kemudian enter, lalu kita tampilkan isi dari file 2.txt. Kita ketikkan cat spasi file 2.txt. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita coba ganti nama file 2.txt menjadi file baru txt. Nah, kalau ubah file, ganti nama itu menggunakan mv. Langsung saja ketikkan file 2, lalu nama file barunya, ganti nama filenya file baru txt, kemudian enter. Lalu kita buat direktori baru dengan nama subdirektori di dalam tugas Linux. Oke, kita ketikkan mkdir subdirektori. Oke, enter. Nah, sekarang kita tampilkan informasi tentang direktori dan file tugas Linux. Nah, di sini untuk menampilkan kita sama ya, menggunakan ls. Untuk selanjutnya ini kita akan mencoba konfigurasi web server di Ubuntu. Nah, ini saya sudah masuk aplikasi Oracle VirtualBox Manager-nya. Sebelumnya kita sudah membuat itu ya, sudah membuat project. Nah, untuk selanjutnya kita run project yang sudah dibuat. Start. Oke, di sini kita tunggu. Nah, oke. Di sini kita langsung login sesuai username yang udah kita buat sebelumnya. Username-nya Ubuntu mc, password-nya 087733. Oke, jika passwordnya benar, langsung ada tampilan welcome to Ubuntu. Nah, oke. Nah, setelah ini kita langsung ke proses instalasi web servernya. Nah, untuk melakukan instalasi web server, maka kita harus melakukan update dulu terhadap sistem servernya. Kita langsung masukkan perintahnya sudo apt update. Oke, di sini kita masukkan password. Nah, kursor lihat ke bawah. Itu prosesnya sedang berlangsung ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai selesai.
Nah, oke, sudah selesai. Kita lanjut ke step selanjutnya. Kita klikkan perintah untuk instalasi web server. Sudo apt install Apache. Oke, kita install web server Apache. Bentar. After this operation, oke, kita iya aja. Kita tunggu lagi sampai selesai. Tip. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita sesuaikan pengaturan firewall-nya. Kita ketikkan sudo ufw applist. Oke, kalau misal sudah muncul seperti ini, artinya Apache profil ini udah ditunjukkan untuk port 80 ya. Apache full profil ini berada di port 80. Nah, Apache secure profil yang hanya ada port 443. Nah, selanjutnya kita akan mengatur agar Apache berjalan di port 80. Oke, kita ketikkan perintahnya sudo ufw allow klik Apache. Oke, kita validasi lagi perintah di atas. Kita ketikkan sudo ufw status inaktif. Inaktif. Nah, oke, kita lanjutkan. Ternyata ini mengecek status UFW-nya. Nah, kita berarti UFW-nya itu inaktif ya. Coba kita sekarang kan bukan Apache-nya ternyata yang mati. Coba untuk melihat itunya ya, status Apache-nya. Kita ketikkan perintah ini dulu. Sudo ufw enable. Oke. Nah, setelah itu baru kita ini sudo ufw status. Nah, oke, sudah aktif ya.
Apache-nya juga sudah allow, Apache v6-nya juga sudah allow, anywhere. Oke, untuk selanjutnya kita cek status Apache apakah sudah running atau belum. Kita ketikkan perintahnya. Kita ketikkan perintahnya sudo systemctl status Apache 2 sudo systemctl status Apache 2, enter. Nah, oke, jika hasilnya sudah seperti ini, sudah ada tulisan aktif running nih ya, berarti server sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan tes apakah web server sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Kita dapat mengetikkan IP VirtualBox pada browser gitu ya. Nah, oke teman-teman ya. Di sini ada tulisannya, kita bisa akses web servernya di 192.168.1.57. Oke, sekarang kita langsung ke browser. Kita ketikkan 192.1.1.57. Coba sudah betul? Oke. Coba. Nah, oke. Nah, ketika web tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil ya teman-teman kalau tampilannya udah seperti ini. Tadi sudah berhasil, ini kan sudah saya Ctrl C ya. Ternyata keluarnya menggunakan Ctrl C seperti yang lain. Coba kita cek lagi apakah masih bisa. Oke, masih bisa ternyata. Nah, oke, untuk selanjutnya kita instalasi dan konfigurasi FTP server. Nah, pertama kita lakukan instalasi FSFTPD, perbarui paket sistem kita. Oke, untuk caranya kita ketikkan perintah sudo apt update. Nah, oke, kita di sini tunggu prosesnya. Nah, untuk Ubuntu versi ini kita nggak perlu melakukan update saja. Nah, setelah itu kita langsung install fstpd dengan mengetikkan sudo apt install fstpd, lalu enter. Nah, kita tunggu lagi prosesnya. Nah, setelah selesai, ini kita mulai layanan FSTPD dan atur untuk memulai secara otomatis saat boot. Nah, kita di sini ketikkan ya, sudo systemctl start FSTPD. Kemudian enter. Nah, lalu selanjutnya kita ketikkan sudo systemctl enable fsftpd. Nah, oke. Selanjutnya kita buat cadangan dari file konfigurasi default. Kita ketikkan sudo cp spasi garis miring etc
garis miring FSFTPD titik conf ya, terus spasi garis miring etc garis miring fsftpd.conf.org CONF.org. Setelah itu enter, setelah itu kita edit file konfigurasi fstpd dengan menggunakan nano ya. Kita ketikkan sudo nano underscore spasi garis miring etc garis miring fstpd.conf. Nah, selanjutnya kan muncul kayak tadi ya, itu kita scroll ke atas aja. Nah, lalu langsung ketikkan saja konfigurasi fstpd-nya. Listen sama dengan no, listen underscore IPv6 sama dengan yes. Selanjutnya anonymous underscore enable sama dengan no. Selanjutnya local in underscore enable sama dengan yes. Selanjutnya write underscore enable sama dengan yes. Selanjutnya local underscore umask ya sama dengan 022 enter. Selanjutnya dir message underscore enable sama dengan yes. Oke, selanjutnya use underscore local time sama dengan yes. Selanjutnya x verlog underscore enable sama dengan yes. Selanjutnya connect underscore from underscore port underscore 20 sama dengan yes. Selanjutnya chroot underscore lokal underscore user sama dengan yes.
Selanjutnya, allow underscore writable underscore ch root sama dengan yes. Nah, selanjutnya kita tambahkan konfigurasi tambahan untuk mengaktifkan konfigurasi tambahannya ya. Nah, di sini kita ketikkan user underscore sub underscore token sama dengan $user. Selanjutnya lokal underscore root sama dengan garis miring home garis miring $user garis miring FTP. Nah, oke. Selanjutnya kita ketikkan pasv underscore min underscore port sama dengan 40.000. Kita ketikkan 4 terus nolnya 4. Selanjutnya kita ketikkan, kalau tadi pas min, sekarang kita pas v underscore max underscore port sama dengan 50.000. Kita ketikkan 5, kemudian nolnya 4. Oke, nah setelah sampai di sini, kita akan simpan dengan cara tekan kontrol plus huruf O. Nah, sampai muncul seperti itu. Nah, setelah ini kita klik enter. Nah, setelah selesai, kita klik Ctrl plus X atau Ctrl plus C ya untuk keluar. Nah, sudah muncul yang bisa mengetik seperti tadi. Selanjutnya kita buat direktori FTP untuk pengguna. Kita ketikkan sudo mkdir spasi strip p spasi garis miring home. Nah, spasi garis miring username kita ya. Nah, kita kan tadi username-nya Ubuntu MJ, kita ketikkan Ubuntu MJ garis miring FTP. Selanjutnya kita enter. Tapi kita harus memasukkan password dulu ya. Selanjutnya kita ketikkan sudo terus chown spasi nobody (2) no group spasi garis miring home garis miring username kita lagi yaitu Ubuntu MJ garis miring FTP. Kita enter. Selama tidak ada masalah berarti tidak error ya. Selanjutnya kita ketikkan sudo chmod spasi a strip w spasi home spasi Ubuntu MJ spasi garis miring ya garis miring FTP. Nah, kita itu belum ada sudonya, mohon maaf. Untuk teman-teman tambahkan sudo ya sebelum chomd, sudah saya perbaiki. Tinggal tambahkan sudo aja, sudah saya perbaiki tapi tidak di video. Selanjutnya kita buat direktori untuk mengunggah file. Sudo mkdir underscore home underscore username ya Ubuntu MJ
itu garis miring FTP garis miring upload, kemudian enter. Ketika kita ketikkan lagi sudo chown username _2 username berarti ubuntu mj spasi garis miring home garis miring ubuntu mj garis miring ftp garis miring upload. Selanjutnya enter ya. Terus kita ketikkan lagi sudo chmod 755 spasi garis miring home garis miring ubuntu mj sesuai username kita ya, garis miring ftp garis miring upload. Enter. Nah, langkah terakhir kita restart layanan FSTPD untuk menerapkan perubahan dengan sudo systemctl restart FSTPD. Nah, kita cek statusnya dengan sudo systemctl restartnya kita ganti status. Nah, kita enter. Oke, status aktif. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, Harisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.